Roger kayaknya. Kalau nggak Roger, iya Roger sih kayaknya. Aku kalau nggak Hayabusa Lancelot. Soalnya mereka tuh udah punya hero yang maju depan terus gitu loh. Kayak ada Gatot Kaca, Lunox, Chow. Nggak, aku kalau nggak Hayabusa Lancelot. Iya udah. Kalau aku ya. Kalau kamu ya. Ya, tapi Roger juga udah Roger. ditinggal. Ya udah, oke, Mohon berarti maaf ya. Oke, apa ganti apa? Cepat. Masih bisa. Lancelot. Lancelot, oke. Apa enggak? Iya Lancelot. Apa Kimi deh? Kimi. Iya. Enggak, Kimi Pokoknya mati. hero-hero. Ih, kok kamu gitu sih? Jago. Kimi mati Oh sama iya ada Esmeralda. Popo-Pupa sama Ada Esme Esmeralda, ya. Selena. Ya udah Lancelot. Aku Lancelot kalau nggak Hayabusa nih. Kok kamu gitu sih? Oke, kamu Lancelot atau Hayabusa ya kasih Iya. satu-satu ya kasih. Oke, boleh, Oke, boleh, coba kita lihat ya. Dan kalau nggak dua-duanya, wah itu kocak banget sih. Santai amat katanya. Yes, itu dia pekerjaan kita. So Eh, tahu. Tapi Arceus sih mereka kuat banget sih. Poking damage-nya ada Popo-Pupa, ada Selena, di early-nya kuat banget. Uranus di akhir, udah kayak tebel banget sama Esmeralda. Survei membuktikan dalam 2-1 picknya terhadap. Hah? Sabar. Itu no. Kari! Wah, Kari. Aku merasa Oke. Kari ini agak sedikit. Bisa, tapi berat. Iya. Karena mungkin backline-nya bakal diacak-acak habis-habisan ya sama tim Ararkyoshi. Cuma ya ini hanya apa ya? Prediksi. Dari kita lagi dan Analis. lagi. Prediksi dari kita semuanya itu yang sebenarnya akan terjadi akan sebentar lagi membuktikan. Tadi padahal aku udah kepikiran Kari loh. Cuma aku nggak yakin sama Kari, soalnya kayak agak susah nggak sih masuknya? Aku gak ada kepikiran Kari sama sekali loh. Aku sempat kepikiran Kari soalnya kayak itu bisa nggak counter Uranus, Esmeralda gitu kan. Tapi Sama sulit. counter Roger juga bisa. Iya sulit banget. Ada Selena, Popo-Pupa, gimana coba majunya? Yang aku concernnya adalah sustain dari Branch mulai hidup di line up down Iya. sampai dia punya item untuk bisa capable team fight. Itu yang aku pikirkan. Mungkin di sisi balik kenapa aku memilih Hayabusa dari tim Araki, coba lihat yang nangkep Popo sama seorang Selena kan. Iya. Gak terlalu memaksa nggak yang serem-serem banget hero-hero nangkepnya gitu loh menurut aku gitu. Dan kita bakal masuk di match Ararkyoshi versus Bigetron apa, dan buat Bigetropers dan juga Ararki Kingdom langsung aja ya komen di kolom chat, ramaikan hashtag BTRWin untuk para tim Bigetropers dan juga hashtag FIFA Ararki untuk para Ararki Kingdom. Let's Iya. go, dan tentunya masih dipandu oleh Ranger Mas dan juga Momo-chan. Oke, setelah ada harassment yang terjadi tadi di area atas menuju ke arah R7 ya dengan Uranusnya, kali ini akan sedikit memukul mundur. LJ juga melakukan hal yang sama di area mid, tapi first blood-nya langsung mengarah ke arah seorang Dreams. Wow, di bawah 1 menit. Oh my god, first blood yang cukup cepat dari tim Ararkyoshi diamankan oleh seorang Finn. Sedangkan Lemon meng-cutting minion di arah bottom lane dengan cukup baik. Lemon dia tahu dan Finn bakal coba fokus untuk mendapatkan satu buah blue buff. Iya, masih bisa diamankan oleh Whisking kali ini dan sempat sedikit terlambat ya dari Rainbow sendiri. Namun dari Branch dia mengamankan 1 red buff dan masalahnya Whiskingnya di sini udah dapetin double buff. Yes, Whisking udah dapetin double buff. Whisking bakal lebih untuk menuju ke arah blue buff terlebih dahulu. Top boot udah dibuat oleh seorang Bravo yang respect sekali dengan seorang Esmeralda dari seorang Lemon. Sedangkan itu R7 yang sedang terseok-seok di arah top lane. Dan King Branch kehilangan blue buff terlebih dahulu. Iya, di area bawah masih ada Lemon kali ini dengan Esmeraldanya yang bakal coba untuk mengharas ke arah Bravo yang bisa dibilang cukup tanky juga. Tapi di area atas lihat Takanya mencoba diharas dengan adanya R7 dan juga Finn yang memberikan setidaknya damage kecilan, tapi di Seleronya nggak connect kali itu. Oke, gold buff di arah bottom lane di reset oleh seorang Lemon. Lemon kali ini mencoba untuk melakukan reset terlebih dahulu supaya seorang King Brand tidak berhasil mendapatkan gold buff dan Whisking dikasih space banget. Langsung coba dihajar oleh seorang LJ, digigit oleh seorang Kupa yang belum level 4. Kupanya masih kecil, masih kicik Kupanya. Masih Kiki dan dari network kali ini masih coba dipegang oleh tim RQ Hoshi dan sedikit aja ya 800 900 lah. Ini boleh aku lihat ya. Kenapa? Menurut aku pribadi Branch-nya agak sedikit terhambat gak sih pergerakannya? Iya dong pastinya karena tadi dia juga nggak sempetin double buff kan. Terus Whisking kali ini bisa dibilang cukup free banget dapetin semua farmingannya.
Dan kayak begitu Alpha, mungkin mereka nggak mau terlalu bermain agresif karena yang mereka lawan adalah RQ Hoshi. Yes, benar banget. Bigetron Alpha biasanya cukup barbar. Barbar banget. Iya, tapi kali ini dia tahu dia nggak bisa langsung komit aja. Bahkan dari Maksa team fight dan malah reset kayaknya red buff-nya. Dan ternyata Popol harus diamankan. Lebih fokus terhadap Popol and Kupa. Polpanya ditumbangkan karena aku lihat tadi ke reset. Red buff ya. reset tadinya dia bakal komit di tempat lain, sedangkan Turtle sudah didapatkan di lane of down untuk pertama kalinya kali ini ya. Udah muncul maksudnya. Iya, tapi kali ini Lemonnya masih mencoba untuk mengharas lagi ke arah Bravo. Dan sempat ada cutting minion juga yang dilakukan sama Lemon tadi tuh. Sampai masuk deh ke area turret base dan juga auto turret dari tim Bigetron Alpha. Oke, sedangkan di arah top lane Dreams bakal coba untuk kabur. Dia ngebuka vision untuk para pemain tim Bigetron Alpha. Tapi susah nggak sih kayak gimana caranya dia mau rotasi untuk ngedapetin visionnya di mapnya selama ada Popol Kupa dan juga Selena. Tapi lihat takannya kali ini dengan Chaos Assault lumayan memberikan damage yang cukup perih ke arah R7. Yes, berbantu dari sini langsung The Wild Dragon terhadap seorang LJ kali ini belum mengebumpa jalan flickernya. Dibalikan lagi keadaannya. Bigetron Alpha sudah mendapatkan 2 poin dari LJ. Iya, ini sih sebenarnya yang menyebalkan dari seorang Loi ya. Ketika kayak Yin Yang-nya udah connect juga dari lagi kena. Ketika dia coba keluarin dispersion, dikomboin sama rotationnya. Kalau misalnya connect itu balik lagi ke lingkaran dari Loi sendiri. Dan itu memberikan burst damage yang cukup menyakitkan di early. Bukan hanya itu aja, para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka udah standby on position. Bakal coba untuk The Wild Dragon terhadap seorang Whiskey, tapi ternyata salah. LG yang ditendang untuk kali ini bakal coba dipasang dan dispersion dan juga rotation. Lagi-lagi King Brass berhasil mendapatkan, bukan King Brass tadi, Rainbow ya? Iya, Rainbow-nya udah dapetin 2 poin. Kali ini Dreams gak punya The Wild Dragon, bakal coba dipasang. Whiskey harusnya dapetin Dreams, lihat bakal coba dikejar. Kali ini Serigalanya bakal dapetin 1 poin tambahan dari seorang Dreams. Dreams ditumbangkan dengan 1 kali garotan ke punggung saja. Langsung tumbang dari seorang Chow. Iya, dan dari arah Hoshi mereka nggak mau terlalu komit juga ke arah objektif turtle-nya karena udah ada rotasi dari Brans bersama dengan Rainbow tadi sempat mau menuju ke arah atas, tapi karena arah Hoshi tidak jadi mengambil objektifnya langsung di cancel. Alright, serangan itu bakal coba digigit King Brassnya oleh seorang Kupa, tapi R7 mencoba untuk masuk dengan Iconic Ascent dan ternyata Saka masih bisa survive di sana bersama dengan seorang Brans. Iya, ini LG juga sebenarnya harus berhati-hati sih kalau menurut aku. Kayak dia udah ke-pick off 3 kali. Dan itu yang dapetin poinnya adalah Rainbow juga. Brans sudah dapetin 1 poin. Ya, untungnya ya, kalau misalnya yang dapat Brans 3 poin udah killing spree. Wah itu Kari kalau di early game udah kenyang, wah dia bakal enak banget di mid game ya. Sedangkan Whisking udah level 9 dari Brans, level 8 masih tertinggal 1 poin menuju ke level 10 dari seorang Whisking. Dan LJ masih berani dia membuka map karena dia tahu seorang Dreams benar-benar fokus untuk ngebuka dan ngezoning para pemain dari tim Arashi Hoshi. Iya, tapi Dreams ini bisa dibilang kayak rotasinya cuma di area atas dan juga mid ya. Yes, benar banget. Dan Whisky berhasil mendapatkan 1 buah turtle karena dia tahu Bigetron Alpha di posisi bawahnya itu nggak butuh bantuan dari Bravo. Iya. Bravo kuat untuk 1 by 1 situation dengan seorang Lemon, sedangkan di arah top lane Taka kalau salah pergerakan sedikit ini bakal bahaya banget. Dan ada head to head player statistik di mana RRQ Hoshi dari LJ menempati posisi ke-17 dari KDA, sedangkan dari Dreams mendapatkan posisi ke-9. Iya, serangan R7 kali ini The Wave Dragon sudah keluar dari seorang Dreams dan Takanya masih mencoba untuk memberikan sedikit burst damage, tapi sudah ada lagi-lagi diversion kali ini bakal mulai datang dari seorang Rainbow dan berhasil mendapatkan LG lagi-lagi ke pick off untuk yang keempat kalinya di area atas. LJ terpick off 4 kali ini bukan hal yang bagus, sedangkan dari Bigetron Alpha kali ini bakal coba untuk mengasih pressure karena mereka sudah berhasil mendapatkan 2 point kill untuk Brans, 2 untuk Rainbow, dan Abyssal Row gak berhasil mengenai siapapun dari Finn. Kali ini Dreams sudah stand by position, udah ada Will Talker yang diamankan oleh seorang Whisking kali ini, dan Bigetron Alpha gak melihat adanya Lemon The Wild Dragon langsung ke arah R7 dan gak ada follow up damage. Dreams, what are you doing, bro? Terlalu jauh teman-teman untuk memaksakan keadaan, dan sedangkan Bravo menggunakan Avatar of Guardian untuk mundur. Iya, tapi sudah ada Lemon juga. Oh, ternyata nggak akan dicegat kali ini. Dan Brans udah nggak dapetin 2 poin di arah early-nya. Dan LJ lagi-lagi bakal terpick off. Kali ini di area mid 5 kali untuk 7 menit pertama. Menurut aku itu cukup banyak banget sih. Oke, The Wild Dragon. Oh, ternyata tidak ada, dan Lemon dapat langsung mendapatkan seorang Brans. Gak punya flicker. R7 Brans bakal kemana? Gak boleh pulang, mau jadi goyang Brans. Purify-nya udah
udah dipakai kali ini. Gak ada yang bisa nge-cover Brans. Brans ditinggalin seorang diri. Oh my god. Itu adalah hal yang cukup merugikan untuk tim Bigetron Alpha. Sedangkan dari tim Araki Hoshi bakal fokus untuk mendapatkan satu buah turret. The Way of Dragon terhadap seorang Whiskey. Gak ada follow up damage. Gak ada Whiskey. Lihat masih bisa berhasil. Dan di arah belakang Lemon dapetin seorang Rainbow. Iya, berhasil nge-pick off ke arah supportnya. Meskipun kayak The Way of Dragon udah connect ke arah Whisking, tapi tadi Lemon berhasil memisahkan setidaknya Loi-nya dari teman-teman Bigetron Alpha. Bener banget, dan Whisking bakal coba untuk mendapatkan satu buah turtle terlebih dahulu tanpa ada basa-basi, dan blue buff dari seorang Brans diambil kembali untuk kedua kalinya. Brans nggak menggunakan blue buffnya, dan Dreams ini nggak boleh salah tendang lagi. Kalau Dreams nggak langsung fokus ke arah seorang Whisking, dia bakal bisa kehilangan momentum karena Whisking udah level 12, itemnya udah cukup kuat, Bravo udah punya dominance ice. Boleh kita lihat itemnya sedikit, Pak Produser? Iya, kita butuh itemnya juga nih untuk melihat apakah dari seorang Brans dia bisa dibilang cukup ketertinggalan jauh juga dari sisi item. Yes, sepertinya ada tim fight di arah mid lane dan bakal coba dipaksa para pemain dari tim Araki Hoshi harus mundur. Brans dengan speedy light wheel-nya. Ada Dream di sana, Avatar of Guardian berhasil mendapatkan seorang Pin, bakal coba dikomit. Lihat di sana, Pin harus tumbang. Dan ternyata ada Whisky yang nggak bisa kemana-mana, nggak boleh pulang, mau jadi goyang. Lemon dengan selendang asmaranya masih mencoba untuk membantu seorang Brans. Falling Star Moon, ternyata Purify udah ada kembali. Oh, tapi lihat di sisi belakang ternyata Bravo-nya mulai langsung mengharus lagi dan lagi. Rainbow yang sempat terpick off, LG-nya mulai hilang, tapi lihat Whisky-nya udah mulai datang dengan Monster Transformation dan langsung Dreams-nya dicakar begitu saja. Gak akan dikasih pulang. 2 untuk 2 untuk kedua tim di area jungle sungai ya tadi ya. Oke, hierarki Whisking kali ini kita lihat. Dia walaupun sudah lama jaga GH, tapi kita bakal lihat replay by Axe terlebih dahulu. Iya. Ini ada tim fight. Ini yang tadi The Way of Dragon ke Whisking. Terus lihat Oke, berhasil Lemonnya sempat mau apa ya, bisa dibilang kayak ngejauhin seorang Rainbow. Padahal Rainbow tadi udah coba buka diversion ya. Yes, tapi kita lihat di sini udah ada itemnya. Roger menuju Endless Battle, Brans menuju ke arah Apocalypse Ring. Wah, ini bakal lebih ini sih, dari Brans bakal lebih sustain dibandingkan seorang Roger ya. Iya, tapi Endless Battle, kalau Windtalker udah punya 2. Iya kan? juga iya. Sayang Sedangkan soalnya di sini. saya, tapi dari network masih diunggulin sama Whisking. Tapi kali ini udah mulai dibuka Dreams-nya, pokoknya hilang begitu saja. Bravo pun bakal coba di-dive sepertinya dari tim RRQ. Udah masih terkena stun juga, digigit-gigit sama kupanya. Bravo-nya masih bisa bertahan, masih bisa survive dari seorang Gatot Kaca. Yes, bener banget. Dan udah ada satu buah Lord yang dicakar oleh seorang Whisking. Bapak Lord yang terhormat udah dikelintikin kali ini. Dan udah ada, kita lihat ultimate-nya. Dan ternyata nggak ada yang datang. Iya. Nggak ada yang berani datang. Teleport dari seorang Rainbow, nggak ada yang masuk. Sedangkan Whisking bakal bebas batu untuk dapetin Lord yang pertama tanpa ada kontes sama sekali. Iya, dan dari sisi network juga kejauhan R7, dia benar-benar nge-zoning out semua teman-teman dari Bigetron Alpha biar nggak ada yang bisa nge-contest Lordnya. Meskipun akhirnya dia harus ter-pick off, tapi setidaknya Lordnya masih bisa diamankan oleh RQ Hoshi tanpa ada gangguan dari Bigetron Alpha. Ya, tadi bisa dibilang itu buying time banget gak sih? Lemon, lihat di agro damage dari turretnya, tapi lebih fokus dan 3 orang di arah top lane. Ini kalau 2 orang anarki didapetin sih bahaya banget. Dan Lemon lihat, dia special rotationnya. Masih ada flicker dari seorang Pin, tapi nggak bisa terlalu lama bergerak ya. LG bakal coba untuk membantu. Whisking juga berada di arah top lane kali ini. Nusa siap untuk mendapatkan satu buah duel Dragon, tapi Dream ternyata tergigit. Belum kena. Dream gak bisa keluar duel Dragon, dia belum keluar sama sekali. Dan tangan di arah belakang memberikan chaos assault-nya. Whisking hampir saja teleport ikut ke sana. Iya nggak? Itu kan hampir kan? Iya, hampir banget. Tapi kayaknya tadi Taka flickernya salah deh. Kayaknya dia flickernya sempat nabrak ke tembok ya. Iya, itu kalau Whisking bisa ikut dia, terbang juga itu bareng sama para pemain Bigetron Alpha tuh. Iya, balik ke base Bigetron kayaknya. Tapi Lordnya kayaknya udah mau masuk di area bawah. Bakal coba dicicil terlebih dahulu oleh Brans, dan ini selalu split push yang dilakukan sama RQ Hoshi ya. Yes, benar banget. Tapi lihat apa Guardian dia berhasil mendapatkan 2, bakal coba dihajar, dan Bravo gak bisa kemana-mana. Lihat terlalu tebal. Bravo, too tanky untuk di pick off di arah mid lane. Iya, tapi ternyata R7 masih coba untuk mencicil. Ini agak sedikit sulit karena memang cuma minion aja satu yang masuk. Dan dari Bigetron Alpha mereka udah menyisakan inhibitor aja. Harus berhati-hati jangan sampai mereka ke pick off, karena kalau misalnya ke pick off ini bisa menjadi straight push untuk tim RQ Hoshi. Yes, bukan hanya itu aja. Araki Hoshi biasanya di menit
yang ke-10 ketika dengan Lord yang pertama. Mereka berhasil dapetin 1 buah turret tapi ternyata ini enggak. Dan Bravo dengan Gatot Kacanya mempopulerkan hero tank tersebut di MPL season ini. Wow, ini fakta cool dari Axe kita ya. Karena memang Gatot Kaca nih bisa bilang hero yang udah mulai masuk ke meta juga untuk season ini. Dia bisa bilang salah satu hero yang bisa melakukan inisiasi dengan defensif yang cukup kuat juga. Ya seru ya, di season-season ini banyak hero-hero yang keluar gitu loh. Ada Lukart kemarin. Iya, Alucard, ada Kimi tadi, ya kan, dan Cyclops juga. Cyclops lihat udah menuju ke arah, harusnya sih Brans ini ke Demon Hunter Sword. Sedangkan Whisking udah punya sayap juga, Whisking nggak mau kalah, dan Blade of Despair harusnya dimiliki oleh seorang Whisking, dan cukup cepat dari Bigetron. Brans tertinggal cukup jauh. Biasanya Brans memegang GPM tertinggi di dalam match, tapi Brans akan coba masang ke arah R7. Lihat damage-nya terlalu besar, R7 pun tidak terlalu berani walaupun dia udah punya Thunderbolt Athena dan menuju ke arah sayap untuk saat ini memuncak. Iya, Lemon sendiri udah punya Enchanted Talisman, udah punya kalimat Reaper, Antiquaris, dia bakal coba bikin Immortal mungkin ya. Dari seorang Lemon. Iya. Atau Bisa mungkin jadi. satu item defense lagi kali ya. Atau Immortal bisa jadi. Immortal juga bisa. Yes, Dream udah bakal coba untuk berada di sisi dari Boost, tapi Lemon bener-bener masih seorang diri, digetok Lemon, Wah, tapi Lemon gila. bisa kabur dengan selendangnya. Lemon gak takut, Lemon versus everybody, dan ternyata Golden Staff Golden Staff. yes, didapatkan oleh seorang Brans kali ini. Iya, Dan Taka pun juga baru jadi Lightning Truncheon-nya setelah dia mengamankan Pinnacle of Durance terlebih dahulu ya. yes, karena itu Uranus. penting banget untuk Uranus, untuk Smeralda, dan R7. Duel Dragon langsung dari seorang Dreams menuju ke arah seorang Finn, dan Finn harus ditumbangkan. Gak ada cover sama sekali dari para pemain dari tim Araki Hoshi. Ini bakal menjadi kerugian yang luar biasa karena bakal coba dipasang tim fight, dan Bapak Lord tersisa 15 detik sebelum Lord yang terhormat kedua kali muncul di Land of Dawn. Iya, ini harus berhati-hati juga dari Araki Hoshi. Di Getron Alpha mereka punya Rainbow yang bisa dibilang kayak dia bisa pakai diversionnya untuk kapanpun coba untuk nge-contest ke arah Lordnya. Karena Lordnya yang kedua sudah di-enhance, sekarang udah mulai pop up juga. Whisking udah mulai langsung rotasi lagi ke arah Lordnya. Bener banget, R7 bakal coba untuk gangguin seorang Brans kali ini, dan tak berhasil mendapatkan red buff terlebih dahulu. The Way of Dragon langsung ke arah seorang Lemon. Lemon masih bisa bergerak tapi tidak bisa terlalu lama, terlalu langsung di-reset. sakit. Jadi dia akan menjadi Lord untuk tim Bigetron Alpha harusnya. Bakal coba commit atau enggak, karena lihat Uranusnya di area atas R7 bener-bener mengganggu banget. Rainbow masih coba untuk nge-defense kali ini, tapi dari R7 masih terlalu tanky Oh banget. enggak, mereka nggak bakal berani Lord. Mereka nggak bakal berani Lord. Lihat, Bransinya mundur. Dan seorang R7 itu kalau mereka maksa Lord, bakal coba di back, ya apa bilangnya? Backstep. Di backstep ya, dibokong lah. Mungkin bisa dibilang kayak R7 bisa aja kayak sewaktu-waktu mereka dia coba untuk nge-push ke arah inhibitornya ya, ngedapetin objektif. Bisa dibilang Lord keduanya bisa aja di-cut sama Araki Hoshi dengan begitu mudahnya, karena mereka bisa dibilang menang secara team fight juga. Ini Ci, lihat ya. Nanti ketika team fight ya, R7 dia bakal muter. Dia bakal ke arah Brans. Kalau dia yang bukan diserang, dia bakal muter ke arah Brans apapun yang terjadi. Dan kita bakal lihat replay by Axe-nya. Di sini dua hero harus ditumbangkan oleh tim dari Bigetron Alpha dan Araki Hoshi. Mereka berhasil banget ngebuat tim yang melakukan Iya, kayaknya Fishernya juga sempat salah sebenarnya, tapi kali ini lihat di area atas R7 bakal coba dipukul mundur sama teman-teman Bigetron Alpha, Brans Bravo, dan juga Rainbow sudah mulai datang, tapi kali ini The Wave Dragon connect ke arah seorang LJ, masih flick out keluar, tapi lihat damage dari seorang Brans. Tapi Udah sakit banget. lihat para pemain tim Araki Hoshi mencoba untuk mendapatkan Lordnya, dan Lemon ternyata mengganggu pergerakan. Setidaknya Lemon berhasil membuat para timnya berhasil mendapatkan Lord. Kali ini Lemon mengorbankan dirinya. Sang Lemon. Oh my god, pergerakan yang bagus banget itu yang mungkin harus dicontoh oleh para player di publik ya. Kalau misalnya nggak selamanya gitu loh, kita mati rugi, kita harus barter. Di sini Iya. harus tahu kalau misalnya tadi Lemon nggak mengorbankan dirinya, mungkin bakal coba invasi maksudnya Iya. dari Lordnya, dan mungkin bakal bisa di-steal, Iya, wipe, dan bisa dibalikin keadaannya dari tim Araki. Itu rugi banget ya kan? Rugi banget buat Araki Hoshi, dan kali Pasti ini bakal paksa tim fight, kalau kan udah hilang banyak, dan para pemain dari tim Bigetron pede banget pemucan. betul, dan Lordnya sepertinya bakal di take down oleh tim Bigetron Alpha dengan cukup mudah di area mid-nya kali ini. Araki Hoshi bisa dibilang mereka sedikit kewalahan sih kalau menurut aku Iya ya, untuk iya. di game yang pertama
pertama ini dengan Bigetron Alpha ya. Struggle banget ya Ararki Hoshi ya. Mereka punya 2 lot aja nggak sampai ke arah inhibitor. Iya. Biasanya Ararki Hoshi punya 1 lot udah bisa bolongin. Udah kayak komit banget ya untuk langsung end. Iya, ini. bener banget. Dan Dreams melakukan ini pinter banget ya Dreams. Dia pakai senpu kan. Itu kayak kalau misalnya tikus kena trap tuh kayak diisengin gitu trapnya, tapi nggak kena. Kena immune aja. Iya, immune aja. Dimana kan trapnya pakai immune, dan kali ini dari Finn tadi juga udah sempat nantangin Divine Blast. Ini buat Magic Penetration lagi nantinya. Oke, bakal coba dipaksa ya. Seven kali ini masih dengan tari piringnya di arah bottom lane, masih bersama dengan Bravo. Dan lihat Brats, udah punya DHS ya, karena dia butuh DHS untuk seorang Wrangler, dia butuh untuk seorang Smeralda. Dan itemnya udah pada lengkap sepertinya dari Bravo, terkena seperempat darah dan hampir setengah. Tersisa seperempat darah, Rainbow dan juga Brats bakal membantu di arah bottom lane, dan R7 harus mundur. Gak terlalu berani R7 kali ini, sedangkan di arah top lane Lemon cukup bebas untuk memberikan damage terhadap seorang Dreams. Iya, Ararki Hoshi mereka bisa dibilang bermain sangat amat aman banget di menit 18 kali ini. Ini udah kita perkirakan sebenarnya ya. Kayak Iya. gamenya bakal jadi game yang cukup lama. Cukup lama, dan juga Bigetron Alpha dari seorang Branch-nya. Dia punya Thunderbolt untuk seorang Smeralda, dia bagus banget, tapi Duel Dragon belum dikeluarkan karena terlalu jauh. Gak ada komitmen yang dikeluarkan oleh seorang Dream. Meanwhile dari bottom lane, Bravo masih coba head to head dengan R7, sama-sama dari Indonesia, Tari Piring dan juga Lemon the Wild. Oh my god, Falling Star Moon-nya. Duel Dragon langsung keluar karena seorang Lemon, tapi ternyata LJ di garis belakang. R7 menuju ke arah seorang Branch. Damage-nya gak bisa terlalu kuat, malah di arah belakang. Whisking diketok palanya oleh seorang Bravo. Langsung saja diteleport, surprise attack. Mau kemana? Ararki Hoshi terkaget, terkejut, dan terheran-heran. Bagus banget teleport dari seorang Rainbow untuk kali ini. Iya, dan versi ini justru malah Finn memaksakan keadaan banget. Ini di end. Ini harusnya di end. Wah, ini bahaya banget sih buat Ararki Hoshi Bigetron Alpha. Hanya dengan satu momentum selalu dari Rainbow. Kalau kita lihat replay BX-nya, ini sebenarnya lihat. Ini di end sih harusnya. Ketika Bravo yang masuk, dia teleport ke arah belakang, langsung ngedapetin R7, Whiskingnya juga di take down. Dan entah kenapa kayak Finn tadi masih Oh masuk. no, ini bencana untuk Ararki Hoshi. Apakah ini akan menjadi poin pertama dan Bigetron Alpha make history memecahkan Ararki. Kemenangan beruntun dari Ararki dipecahkan oleh tim Bigetron Alpha. Oh my god, ini bakalan ada respect band kayaknya ke arah Loi sih. Iya nggak sih? Gila banget. Rainbow Sang game changer kali ini kalau menurut aku. Permainan Loi-nya luar biasa sekali. Kayak aku selalu bilang kan, ini kayak momen yang cukup krusial buat tim Ararki Hoshi. Bisa aja Rainbow dengan diversionnya, dia bisa teleport kapanpun dia mau. Dia udah ngelihat timing yang pas, momen yang benar-benar pas banget buat Bigetron Alpha mengembalikan